Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Qur'ana asyrafal qiyamil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita telah menyelesaikan sholat tarawih malam yang ke-10. Di malam hari ini malam yang ke-10. Di dalam sebuah kitab dijelaskan bahwasanya Allah akan mengaruniakan rezeki berupa kebaikan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pada malam hari ini kita akan dikaruniakan yaitu rezeki yang luas, rezeki yang baik dunia dan akhirat. Kemudian malam hari ini adalah puncak dari 10 malam pertama Ramadan yang penuh rahmat. Jadi di dalam kitab itu dijelaskan malam yang ke-10 ini adalah malam puncak menuju rahmat. Jadi malam puncak menuju rahmat. Sekarang yang kita pahami itu antara rahmat dan maghfirah. Rahmat adalah hasil daripada kesadaran manusia atau kesadaran hamba. Ketika seorang hamba menyadari akan banyak dosa, itu akan menghasilkan atau mendatangkan rahmatnya. Ketika seorang hamba ingat akan segala kesalahannya, segala dosa-dosanya, inilah yang disebut dengan datangnya rahmat. Makanya dalam tentang malam 10 yang pertama ini dijelaskan adalah malam puncak rahmat. Kemudian secara ilmu bahwasanya malam yang ke-10 memang hurufnya huruf roh, benar adanya sekarang. Dari makanya malam 10 hurufnya roh itu itu alif lam ha sin ra dal ya pas 10. Makanya malam 10 adalah malam puncak rahmat. Apakah kita ini sampai pada malam hari ini sadarlah akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, malam depan itu menuju rahmat Allah. Sebagaimana orang yang melakukan semasa hidupnya banyak membunuh, kemudian dia sadar bahwa itu perbuatan dosa. Nah, kesadarannya itulah mengarahkan dirinya kepada rahmat Tuhan, sehingga ia dipertemukan dengan rahmat. Maka rahmat itu kita dapati adalah ketika puncak kesadaran kita akan segala kesalahan kita itu sebenarnya. Jadi bagaimana kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah? Inilah sehingga doa kita yang pertama ini Allahumma firli dzunubi ya rabbal alamin. Kenapa kita berdoa itu? Allahumma firli dzunubi, ya Allah ampuni segala dosa junub. Dosa kalau kata junub itu dosa besar, banyak dosa, artinya banyak melakukan dosa. Allahumma firli dzunubi ya rabbal alamin, ya Allah ampunilah aku karena aku banyak melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya engkau penguasa sekalian semesta alam. Itu maksudnya. Jadi kita ini doanya atas dari orang yang malam pertama ini 10 fase pertama ini Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Orang mengatakan malam rahmat. Sedangkan rahmat itu datangnya karena kesadaran kita atas dosa-dosa kita. Makanya kita balik sesuai Al-Quran. Astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Orang yang menyadari dengan kalimat istighfar itu adalah orang yang menyadari akan segala dosa dan kesalahan. Innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Rahmat, Maha Pengampun. Jadi tahapan-tahapannya itu adalah kita ini harus menyadari dahulu
Nah sekarang mari kita mengecek diri kita sejak malam pertama Ramadan hingga malam hari ini. Karena malam hari itu yang puncak. Apakah kita layak mendapatkan rahmat Tuhan atau tidak? Ada sebuah redaksi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini dipertanyakan kepada Ali. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu ada orang yang bertanya, ketika kami tidak melakukan perbuatan keji, ketika kami tidak melakukan perbuatan munkar, apakah kami bisa disebut sholat? Artinya orang ini kadang menyampaikan sampai dia kada mau, tapi dia kada mau berbuat keburukan, kada mau berbuat maksiat. Artinya ujarnya ini tuh berbuat baik saja, menolong orang, semua baik-baik saja digalinya. Berarti dia kada melakukan perbuatan keji dan munkar. Apakah itu bisa dikatakan sholat? Itu maksudnya, berarti kan bisa sambayang lagi, itu sudah berbuat baik. Oh orang sambayang kan tujuannya untuk mencegah perbuatan buruk juga, perbuatan munkar juga. Baik berdahulu, nah itu maksudnya. Lalu apa kata Ali? Apakah engkau tidak sholat itu tidak termasuk perbuatan munkar? Terdiamlah seorang Yahudi tadi. Itu orang Yahudi bertakut menjadi orang Yahudi. Abinya gawian baik saja, menolong orang, pada pernah menyakiti orang, menyinggung orang, pada suah juga, mengoyai orang, pada suah juga. Bisakah dikatakan sholat? Apa kata Ali? Ada sholat itulah yang disebut perbuatan munkar. Maka dari sini dapat kita simpulkan, ada orang yang perilakunya baik tapi tidak sholat, maka tergolong pada perbuatan munkar. Karena apa? Ia berbuat baik karena ia yang mengakui bahwa ia yang berbuat baik itulah munkarnya. Ia tidak menyakiti orang lain karena ia merasa ia yang tidak berbuat, itulah kemunkaran. Kemudian ada orang yang sholat merasa dirinya baik karena ia mengakui di dalam takdirnya itu, dalam rukunya, dalam sujudnya ia menyembah Allah. Itulah sesuatu kebenaran. Bahkan orang sembahyang itu bisa dikatakan munkar karena ada keakuan di dalam sholatnya tadi. Ia tidak kenal apa yang ia sembah, sama keduanya. Inilah pentingnya kita belajar. Orang penyembah dia pada awal ada amat baik, karena orang sembahyang itu punya seorang tahu bila ia merasa baik itu munkar. Kemudian orang yang berperilaku baik, kelakuannya baik, keuntungannya baik, dia merasa baik, itulah kemunkarannya. Ia akan merasa itulah. Artinya bahwasanya ketika kita berbuat baik, kembali ke asal siapa yang memerintahkan berbuat baik dan siapa sesungguhnya yang melakukan perbuatan baik. Maka disitulah hilangnya rasa keakuan kita ketika kita berbuat baik. Sama ketika dalam sholat, ketika kita takbiratul ihram, ruku dan sujud dan sebagainya, siapa yang bergerak, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, kembali rasa kenapa aku bisa sembahyang. Nah itulah bahwasanya keji dan munkar itu bukan pada apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Perbuatan keji dan munkar itu diketahui oleh pelakunya sendiri. Orang kadang mau menilai. Sama kita melihat orang sembahyang, jangan memandangkan orang terbaik, jangan memandangkan orang buruk. Melihat orang bermaksiat, jangan memandangkan orang itu buruk, jangan juga. Karena apabila kita memandangkan orang itu buruk, lalu kita dirinya merasa baik. Itulah yang disebut dengan abdasa atau sifat-sifat iblis. Untuk itu, para hadirin jemaah yang Ramadan, dari cerita ini bahwasanya tidak semuanya pelaku kebaikan bisa kita katakan baik.
tidak semua pelaku keburukan kita tuduhkan ia adalah buruk. Adalah yang kita menuduh. Jadi apa kita? Tugas kita adalah ketika melihat apapun, inilah kalau dibaca orang menyebut qadarullah. Artinya itulah yang sudah Allah takdirkan baginya. Ketika melihat orang berbuat keburukan, ujar kita itu apa yang Allah takdirkan bagi dirinya. Melihat orang sebagian itu apa sudah Allah takdirkan bagi dirinya. Itu bahasanya maknanya sebagian orang berkata dengan sebutan qadarullah. Jadi bila kita melihat apapun qadarullah itu kan sudah dia ditakdirkan lawan dirinya, dan inilah yang ditakdirkan bagi diriku. Aku melihat, aku mendengar, qadarullah. Jadi kalimat itu adalah membebaskan hati kita daripada kesombongan dan membebaskan hati kita daripada perasaan abu. Itu yang kita maksud. Jadi inilah untuk pada malam hari ini, malam yang ke-10. Insyaallah malam esok kita akan melangsungkan tarawih seperti biasa. Ingat doanya Allahumma sholli ya arhamar rahimin, atau boleh kita Allahumma sholli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini maknanya adalah puncak rahmatnya.